Bab 153 tidak bisa diajak kompromi. Membunuh dalam satu serangan. Pada saat ini, semua orang langsung tercengang termasuk Wani. Wani memandang Sander, dia juga sangat kaget. Dia barulah menyadari kekuatan pria ini sudah lebih kuat dari saat berada di negara Qi. Peningkatan seperti ini benar-benar tidak masuk akal. Orang-orang di sekeliling melihat kekuatan Sander, tidak ada yang berani mencari masalah, melainkan langsung kabur. Mati dalam satu serangan. Perbedaan kekuatan yang sangat besar, orang banyak juga tidak ada artinya. Sander juga tidak pergi mengejar mereka, dia menatap cincin penyimpanan milik Gabi, tak disangka ada 20 juta lebih kristal emas di dalamnya. Sander sedikit tercengang dan berkata, mereka kaya sekali. Wani berkata dengan tenang, semua itu adalah simpanan mereka selama seumur hidup. Sander menganggukkan kepala, lalu memberikan 10 juta kepada Wani. Nona Wani, ini untukmu. Wani menatap Sander dan tidak berkata. Sander tersenyum dan berkata, kenapa? Setelah itu, dia menyimpan cincin penyimpanan dan berkata, ayo kita pergi. Sander menganggukkan kepala dan berkata, baik. Mereka berdua pun berjalan pergi, namun sepanjang jalan sangat sepi. Suasana sepi ini sangatlah tidak normal, tetapi Sander bisa merasakan ada banyak aura yang menakutkan di sekitarnya. Kamu terlalu berlagak, ujar Wani. Sander tersenyum dan tidak berkata. Wani mengerutkan keningnya, pada saat ini muncul seorang pak tua di ujung jalan. Ekspresi wajah Wani langsung berubah ketika melihat pak tua, Ferdison Zhang, ketua Sekte Selatan. Sander melirik Ferdison Zhang sekilas, harus diakui adalah seorang master hebat. Ada kemungkinan adalah master ranah puncak. Tempat ini ada banyak master. Ferdison Zhang melihat Sander dan tersenyum berkata, Tuan, kejadian tadi adalah kesalahan Sekte Selatan, aku meminta maaf kepada Tuan dan Nona Wani. Wani langsung tercengang. Pada saat ini, Sander berkata, aku juga tidak ingin bermusuhan denganmu, hari ini aku hanya numpang lewat saja. Ferdison langsung memberi hormat dan berkata, mengerti. Tuan, sampai jumpa. Usai berkata, Ferdison langsung berbalik badan dan tanpa banyak basa-basi. Sander menatap Wani dan berkata, ayo kita pergi. Mereka berdua berjalan semakin jauh. Di jalan, Wani berkata, tadi kamu membunuh orang itu hanya demi menggertak Sekte Selatan. Sander merenung sejenak dan berkata, kekuatan adalah segalanya di tempat ini, jika aku tidak membunuhnya, maka Sekte Selatan ini akan terus mencari masalah dengan kita, lalu menjadi musuh bebuyutan. Aku membunuh orang itu tanpa banyak basa-basi agar mereka tahu kekuatanku, lalu mereka hanya dua pilihan, pertama adalah mengeluarkan seluruh tenaga untuk membalas dendam ini. Kedua adalah menghentikan dendam ini. Wani berkata, jadi, mereka memilih pilihan kedua. Sander menganggukkan kepala dan berkata, rasa hormat berasal dari kekuatan. Saat perlu menyerang, maka jangan banyak basa-basi, agar tidak menimbulkan banyak masalah. Hal yang sangat mudah. Sander berkata dengan tenang, seolah-olah semudah membunuh seekor semut. Wani melihat Sander, beberapa saat kemudian, dia pun menghela napas dalam hati, orang ini benar-benar berbeda. Pantas saja Bias menjadi kaisar pedang agung di usia muda. Benar-benar menakjubkan sekali. Tidak lama kemudian, mereka berdua pun sudah semakin jauh. Di sisi lain, Ferdison melihat ujung jalan, tatapan matanya sangat serius. Ada seorang remaja di samping Ferdison. Remaja itu berkata, kakek, kenapa tidak melepaskan kultivator pedang itu? Ferdison tersenyum dan berkata, apa kamu merasa Sekte Selatan sangat hebat? Remaja itu menganggukkan kepala dan berkata, tentu saja.
Ferdison menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangankan di luar, dalam kota gelap, kita hanyalah seekor semut di depan para ketua. Mereka ingin melenyapkan kita sama sekali tidak perlu turun tangan, hanya perlu menyuruh orang lain sudah bisa melenyapkan kita." Remaja itu langsung kaget setengah mati. Ferdison berkata dengan lembut, "Remaja itu memiliki aura yang berbeda, pasti bukan orang biasa. Dia membunuh Gabi adalah mengingatkan kita, jika kita tidak bisa membaca kondisi, maka bukan satu orang yang mati, melainkan kita semua juga harus mati." Setelah itu, dia mengelus kepala remaja itu dan berkata, "Kita hanyalah manusia kelas bawah, jika ingin hidup harus lebih berhati-hati. Terutama jangan sampai menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Harus bisa melihat jelas, kalau tidak maka nyawa ini akan melayang, apa kamu mengerti?" Remaja itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku mengerti." Ferdison tersenyum dan berkata, "Ayo kita pergi." Setelah itu, dua orang itu pun berbalik badan pergi. 15 menit kemudian, Wani membawa Sander ke depan lapangan. Ada ribuan portal teleportasi di lapangan itu. Pada saat ini, muncul seorang Pak Tua berbaju hitam di depan mereka berdua. Pak Tua berbaju hitam melihat Wani sekilas dan berkata, "Pergi kemana?" "Alam semesta Guanxuan," jawab Wani. "Alam semesta Guanxuan." Pak Tua berbaju hitam itu langsung mengerutkan kening saat mendengar jawaban dari Wani. "Kenapa?" tanya Wani. "Dua orang, total 12 juta kristal emas," ujar Pak Tua berbaju hitam itu. 12 juta kristal emas. Saat mendengar perkataan ini, ekspresi wajah Sander langsung berubah. "Sialan, mahal sekali." Wani berkata dengan serius, "Setahuku, biaya satu orang pergi ke alam semesta Guanxuan paling mahal juga hanya 500 juta kristal emas." Pak Tua berbaju hitam berkata dengan tenang, "Terserah kamu." Saat mendengar perkataan ini, Wani langsung mengerutkan keningnya. Pada saat ini, Sander berjalan mendekat lalu memberikan sebuah cincin penyimpanan kepada Pak Tua berbaju hitam. Kebetulan ada 12 juta kristal emas di dalam cincin penyimpanan itu. Pak Tua berbaju hitam menyimpan cincin penyimpanan dan berkata, "Ikuti aku." Setelah itu, dia berjalan ke jalan yang ada di samping. Sander dan Wani langsung mengikuti. Di perjalanan, Wani menggunakan transmisi suara energi Suan, dia memalak kita. Sander tersenyum dan berkata, "Dia seharusnya tahu kita sangat terburu-buru, barulah memalak kita." Wani menatap Sander sekilas dan berkata, "Tak kusangka kamu tidak marah." Sander menggelengkan kepala dan tersenyum berkata, "Tidak perlu marah. Semua ini bebas memilih." Lalu, dia sudah mengatakan harganya, mau tidak mau tergantung kita. Wani menganggukkan kepalanya, meskipun tidak terima. Dia juga tidak banyak berkata. Tidak lama kemudian, Pak Tua berbaju hitam membawa Wani ke depan panggung portal teleportasi. Portal teleportasi ini lebih besar 10 kali lipat dari portal teleportasi lainnya. Sander dan Wani mau naik ke atas, Pak Tua berbaju hitam mendadak berkata, "Tunggu." Sander menatap ke arah Pak Tua berbaju hitam. Pak Tua berbaju hitam berkata dengan tenang, "Ada biaya pelayanan. Total 100 juta kristal emas. Biaya pelayanan sebesar 100 juta. Saat mendengar perkataan ini, Sander langsung mengerutkan keningnya. Wani berkata, "Tuan, tidak ada aturan seperti ini." Pak Tua berbaju hitam berkata dengan ekspresi wajah datar, "Sebelumnya tidak ada, tapi sekarang ada. Belakangan ini baru ada, kenapa?" "Tidak terima." Ekspresi wajah Wani langsung masam saat mendengar perkataan ini. Sander tersenyum dan berkata, "Senior, kami hanya numpang lewat saja, tidak ada niat jahat kami."
Pak tua berbaju hitam melambaikan tangannya dan memotong pembicaraan Sander. Jangan berkata demikian, ini adalah biaya pelayanan, adalah aturan dalam kota gelap. Jika ingin menggunakan portal teleportasi maka harus membayar biaya ini. Jika tidak mau bayar, boleh pergi, jangan membuang-buang waktuku. Sander merenung sejenak dan bertanya, kenapa bisa ada biaya pelayanan? Pak tua berbaju hitam berkata dengan tenang, aku membawa kalian ke sini, apakah tidak termasuk melayani kalian? Setelah mendengar perkataan ini, Wani langsung mengamuk, tetapi Pak tua berbaju hitam menatapnya dengan tatapan tajam dan berkata, kenapa? Ingin bertarung di sini? Wani berkata dengan tenang, Tuan, jangan terlalu menekan. Pak tua berbaju hitam itu mencibir dan berkata, menekan. Aku hanya menagih biaya yang seharusnya. Kalian ingin menggunakan portal teleportasi, maka harus membayar. Jika tidak mau, boleh pergi dari sini. Ekspresi wajah Wani seketika menjadi masam. Sander tersenyum dan berkata, kalau begitu, kami tidak jadi menggunakannya. Tuan silakan mengembalikan uang kami. Pak tua berbaju hitam mengedipkan mata dan berkata, uang apa? Wani langsung tertawa dan berkata, kenapa? Kamu ingin memakan uang kami? Ekspresi wajah Pak tua berbaju hitam sangat datar dan berkata, aku tidak pernah mengambil uang kalian. Usai berkata, seketika muncul aura yang menakutkan di sekitar. Lalu, pada saat ini, Sander mendadak membalikkan badan, lalu sebuah pedang langsung terbang keluar. Seraas. Pedang membumbung tinggi ke langit, hanya dalam sekejap mata, belasan kepala langsung terbang ke langit. Mulai bertindak. Ekspresi wajah Pak tua berbaju hitam langsung berubah. Dia langsung mundur, tetapi pedang lebih cepat langsung menusuk ke arah keningnya, dan menancap di pilar batu yang tidak jauh di belakangnya. Pak tua berbaju hitam melihat Sander dengan muka ganas, kamu pasti akan mati. Kamu pasti akan mati. Beraninya bertindak di sini. Apa kamu tahu siapa orang di belakangku? Kurang ajar. Pada saat ini, terdengar suara yang menggema di langit, kemudian aura yang kuat langsung memancar keluar. Sander langsung menggerakkan jarinya. Seraas. Kemudian, kepala seorang Pak tua yang berada di kejauhan langsung putus dan darah membasahi langit. Pak tua berbaju hitam langsung kaget melihat kondisi ini. Dia tahu, dirinya sudah menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Dimensi di atas kepala Sander terbuka, seorang Pak tua berjalan keluar, tetapi Sander langsung melambaikan lengannya, sebuah cahaya pedang langsung melintas. Seraas. Pak tua itu baru melangkah keluar, kepalanya sudah putus. Sander menatap Pak tua berbaju hitam yang kaget setengah mati dan tersenyum berkata, panggil lagi. Pak tua berbaju hitam menatap Sander lalu berkata dengan nada gemetar, Kamu adalah kultivator pedang. Pada saat ini, dimensi di kejauhan juga terbuka, lalu seorang pria paruh baya berjalan keluar. Akan tetapi, dia baru berjalan keluar, sebuah pedang sudah menyerbu ke arahnya. Pria parubaya itu langsung membelalakkan matanya dan beranjali, sebuah cahaya emas langsung menyelimuti tubuhnya. Cahaya emas itu berhasil menahan pedang terbang milik Sander. 1 detik kemudian, sebuah pedang kembali menebas. Seraas. Cahaya emas langsung hancur. Lalu pedang itu langsung menusuk ke leher pria parubaya itu, kepalanya pun putus. Pak tua berbaju hitam langsung putus asa melihat kondisi ini. Kaisar pedang. Dia adalah seorang kaisar pedang. Sialan. Jika tahu kamu adalah kaisar pedang, aku tidak akan memalakmu. Kamu adalah seorang kaisar pedang, sikap begitu baik dan sopan, mirip dengan seorang pelajar, bukannya menipu orang. Andai saja kamu terlihat sangat galak, aku pasti tidak berani bertindak semena-mena. Di kejauhan,
Sander melihat sekitar, lalu menyilangkan tangan kanannya di belakang dan berkata, "Masih belum puas, ayo lagi." Pada saat ini, seorang wanita cantik mendadak muncul di depan Sander. Saat dia datang, sebuah pedang langsung menyerbu ke arahnya. Wanita cantik itu langsung berkata, "Tuan, aku datang untuk kompromi denganmu." Pedang itu langsung berhenti di depan wanita cantik itu. Wanita cantik itu baru mau tersenyum, pedang itu mendadak semakin cepat. Seraas. Kepala wanita cantik itu pun putus. Saat kepalanya terbang ke atas, kedua matanya terbuka sangat lebar, seolah-olah tidak percaya. Sander menggelengkan kepala dan berkata, "Sementara aku tidak ingin kompromi dengan orang." Pak tua berbaju hitam berkata dengan nada gemetar, "Tuan, semua ini salahku, aku akan mengembalikan 12 juta kristal emas kepadamu." Sander mengerutkan kening dan berkata, "Kamu sudah salah ingat, ya. Jelas-jelas 120 juta, kenapa jadi 12 juta saja?" "Pak tua, harus kali 10 loh." Pak tua berbaju hitam membelalakkan matanya, "Apakah aku tidak jujur?" Bersambung. Bab 154 benar-benar tidak masuk akal. 120 juta. Saat mendengar perkataan Sander, Wani juga membelalakkan matanya, lalu tatapan mata sangatlah tidak percaya. "Mantap, mantap sekali. Orang ini benar-benar pemberani." Setelah tercengang, Wani pun tersenyum. Puas sekali. Tadi Sander tidak menyerang, Wani juga akan bertindak. Pak tua brengsek ini benar-benar sangat keterlaluan. Pada saat ini terdengar suara langkah kaki dari belakang. Sander mengedipkan matanya, tak disangka orang ini bisa muncul di belakangnya tanpa suara apapun, pasti bukan orang biasa. Sander tidak menoleh ke belakang, tangan kanannya tetap menyilang di belakang, ekspresi wajah sangat datar. Setelah Wani memandang ke belakangnya Sander, dia melihat ada seorang pak tua memakai jubah hitam berdiri di sana. Pak tua ini memiliki jenggot, lalu kurus, tetapi terlihat sangat semangat, terutama kedua matanya, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Sander tetap tidak membalikkan badannya. Pak tua berjubah hitam memandang Sander dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingin terus membelakangiku?" Sander tidak berbicara. Pak tua yang berada di depannya langsung berkata, "Ketua Sang Tu." Seraas. Pak tua itu masih belum sempat berbicara, energi pedang langsung menusuk ke arah lehernya. Pak tua itu langsung terdiam. "Ketua Sang." Saat mendengar perkataan Pak tua ini, ekspresi wajah Wani langsung menjadi serius. Sander menoleh ke arah Ketua Sang dan berkata, "Berbicara dengan damai atau bertarung?" "Berbicara dengan damai atau bertarung?" Pilihan yang sangat sederhana. Wani memandang ke arah Sander, selain kaget, dia juga merasa kagum. Pria ini benar-benar sangat pemberani. Saat mendengar perkataan Sander, ekspresi wajah Ketua Sang sangat datar dan berkata, "Tuan, Anda begitu percaya diri." Sander menatap Ketua Sang dan berkata, "Berbicara dengan damai atau bertarung?" Ketua Sang memelototi Sander dan berkata, "Kamu tahu ini tempat apa?" Sander langsung menghilang dari tempat. Seraas. Dimensi mendadak muncul sebuah celah, lalu sebuah pedang langsung menyerbu ke hadapan Ketua Sang. Satu serangan ini secepat kilat. Saat merasakan kecepatan pedang ini, ekspresi wajah Ketua Sang langsung berubah. Dia langsung mengulurkan jarinya, lalu muncul kilatan petir di ujung jarinya. Boom! Cahaya pedang beradu dengan cahaya petir. Ketua Sang sudah mundur belasan meter. Saat berhenti, sebuah pedang sudah menyerbu di depannya. Lebih cepat dari pedang sebelumnya.
Ketua Sang langsung membelalakkan matanya dan sangat kaget. Tetapi, kali ini dia ingin menyerang, pedang itu sudah berada di depan keningnya. Ketua Sang memandang Sander dengan tatapan tidak percaya dan berkata, "Kamu adalah Sander, si Kaisar Pedang." Sander mengerutkan keningnya dan berkata, "Kamu kenal aku?" Wani yang di samping tersenyum dan berkata, "Sekarang reputasimu sangat besar, karena semua orang tahu kamu menantang orang pilihan takdir." Sander tersenyum dan berkata, "Berarti semua ini berkah dari orang pilihan takdir itu." Setelah itu, Sander memandang ke arah Ketua Sang dan berkata, "Orangmu memalakku 120 juta kristal emas, apa pendapatmu mengenai hal ini?" Ketua Sang mengerutkan keningnya. Dia memandang ke arah Pak Tua berbaju hitam. Pak Tua berbaju hitam langsung menunjukkan ekspresi wajah menderita. Dia ingin mengatakan, namun tidak berani. Ketua Sang tahu, pria di depannya sedang memalak. Sander menatap Ketua Sang dan menunggu jawaban darinya. "Tuan Ye, kamu boleh membunuhnya, lalu mengambil kembali barang dirimu," ujar Ketua Sang. Saat mendengar perkataan dari Ketua Sang, ekspresi wajah Pak Tua berbaju hitam langsung murung. Dia tahu, dirinya sudah dicampakkan. Kalau begitu, Ketua Sang tidak berencana mengganti rugi, ujar Sander. Ketua Sang memandang Sander dan berkata, "Dia yang memalak Tuan Ye, tidak ada hubungan apapun denganku." "Apakah dia bukan orang kota gelap ini?" ujar Sander. "Bukan," jawab Ketua Sang dengan muka datar. "Bukan." Sander langsung kaget ketika mendengar jawaban dari Ketua Sang. "Mantap, kalian memang pandai bermain. Sudah seperti ini masih tidak mengakuinya." Lalu, Pak Tua berbaju hitam yang di sampingnya sudah putus asa. Dia tahu riwayat dirinya sudah habis. Dia memandang ke arah Sander, lalu sangat kesal. Karena Sander tidak mengatakan dia adalah Kaisar Pedang, kalau tidak mana mungkin memalaknya. "Kamu seorang Kaisar Pedang, tapi terlihat seperti manusia polos, benar-benar menjebak orang ke jalan kematian." Sander menatap Ketua Sang dan tersenyum berkata, "Ketua Sang, apa masih ada orang di atasmu?" Ketua Sang mengerutkan keningnya dan berkata, "Apa maksudmu?" "Aku ingin bernegosiasi dengan orang lain," ujar Sander. Ekspresi wajah Ketua Sang langsung berubah. "Tuan Ye, apa kamu tahu orang di balik kota gelap ini?" "Kamu?" Sander mendadak bertanya, "Apa lebih hebat dari keluarga An?" Ketua Saseng menatap Sander dan berkata, "Lebih kuat dari mereka." Sander seketika tercengang. "Lebih kuat dari keluarga An? Menarik sekali." Di saat Sander ingin berbicara, Ketua Sang duluan berkata, "Tuan Ye, aku bukan sedang mengancammu, melainkan orang di balik kota gelap ini benar-benar sangat menakutkan. Memiliki kedudukan dan daya pengaruh yang kuat. Meskipun berada di alam semesta, Guanxuan juga sangat menakutkan, lalu memiliki hubungan dengan Master Pedang Dunia sebelumnya." Sander tercengang dan berkata, "Berhubungan dengan Master Pedang Dunia?" Ketua Sang menganggukkan kepalanya, "Lia." Sander mengerutkan keningnya. Ketua Sang berkata, "Tuan Ye, masalah ini memang orang kami yang salah, tapi aku benar-benar tidak memiliki 120 juta kristal emas. Begini saja, bukannya kamu mau pergi ke alam semesta Guanxuan? Aku akan mengantar kalian ke sana dengan gratis, bagaimana?" Sander mendadak bertanya, "Apa yang akan terjadi jika aku membesar-besarkan masalah di sini dan menyinggung orang di balik kota gelap ini?" Ekspresi wajah Ketua Sang langsung kaku. Sander tersenyum dan berkata, "Pertanyaanku seharusnya adalah apa yang akan kamu terima jika masalah ini semakin besar?" Ekspresi wajah Ketua Sang langsung menjadi lebih masam. Sander berkata dengan tenang, "Ketua Sang, aku adalah orang yang adil dalam segala hal.
Jika hari ini aku tidak memiliki kemampuan, sekarang pasti sudah mati. Jadi, aku tidak akan kasihan dengan musuhku. Jika kamu merasa tidak senang, sekarang boleh memanggil orang di balikmu. Aku ingin melihat ketua hebat apa yang melakukan hal kotor seperti ini." Ketua Sang diam saja. Semua orang mengetahui masalah ini, tetapi tidak boleh dikatakan, terutama orang di baliknya, lebih tidak mungkin akan menunjukkan wajahnya. Jika masalah ini menjadi besar dan melibatkan para ketua itu, maka konsekuensi yang akan diterima oleh Ketua Sang akan sangat parah. Ketua Sang melirik Sander sekilas dan tatapan mata sangat kacau. Tuan Ye ini benar-benar licik sekali. Sander bukan memaksa Ketua Akademi Guansuan itu, melainkan sedang memaksa Ketua Sang. Seketika, Ketua Sang sedikit kebingungan dalam bertindak. Dia seolah-olah teringat sesuatu, lalu melirik ke arah Pak Tua berbaju hitam yang ada di sampingnya. Pak Tua berbaju hitam langsung mengamuk ketika melihat Ketua Sang menoleh ke arahnya. "Lihat apa?" Sekarang dia juga tidak takut lagi. Intinya, hari ini dia pasti akan mati. Kalau begitu kenapa bertindaklah secara semena-mena? Saat mendengar perkataan Pak Tua berbaju hitam ini, ekspresi wajah Ketua Sang langsung masam. Sander yang berdiri di samping mendadak berkata, "Ketua Sang, maafkan aku berkata dengan terang-terangan, sekarang seharusnya tidak ada orang yang bisa menghentikanku di kota ini. Sekarang kamu memiliki dua pilihan, pertama adalah mengganti rugi, kedua adalah menyuruh ketua yang ada di belakangmu. Jika kamu memanggilnya, aku juga akan memanggil orang." Pagoda kecil mendadak berkata, "Kamu panggil siapa?" Sander berkata, "Memanggil ketua satu lagi yang ada di pagoda ini." Pagoda kecil berkata, "Dia tidak." "Diam." Suara misterius itu mendadak berkata, "Diam. Dasar bodoh." Pagoda kecil barulah sadar, seketika merasa kesal setengah mati. "Sialan. Dasar brengsek. Sialan. Benar-benar licik sekali. Setiap saat ingin menjebakku. Benar-benar kurang ajar." Saat mendengar perkataan Tuan Pagoda, Sander berkata dengan suara lembut, "Benaran ada." Dia terus menebak ada sosok lain di dalam pagoda, tetapi dia juga tidak berani memastikan. Sekarang dia bisa memastikannya. Pada saat ini, Ketua Sang yang berdiri di kejauhan mendadak berkata, "Tuan Ye, apa tidak bisa dikompromi lagi?" Sander melirik Ketua Sang sekilas dan berkata, "Potong setengah saja, 60 juta kristal emas." Ketua Sang langsung mengiyakannya, "Sepakat." Sander tercengang. Awalnya dia berpikir jika dia tidak setuju, akan langsung membunuhnya. Tak disangka, Ketua Sang langsung setuju. Sander sedikit bimbang dan berkata, "Coba kamu pertimbangkan lagi." Ketua Sang langsung memberikan cincin penyimpanan kepada Sander. Kebetulan ada 60 juta kristal emas di dalam cincin penyimpanan. Sander terdiam. Ketua Sang langsung berkata, "Tuan Ye, bukannya kamu ingin pergi ke alam semesta Guansuan? Maka harus secepatnya. Karena setahuku, orang Paviliun Xianbao tidak berharap sekarang kamu pergi ke alam semesta Guansuan. Jika kamu tidak pergi sekarang, akan ada masalah besar." Sander merenung sejenak dan melihat cincin penyimpanan yang ada di tangan Ketua Sang. "Kamu berikan itu padaku." Ekspresi wajah Ketua Sang langsung kaku. Sander berkata dengan tenang, "Semua ini memang milikku, kalau tidak sia-sia aku bertarung tadi." Setelah itu, dia langsung membuka telapak tangannya. Lalu cincin penyimpanan Ketua Sang langsung terbang ke tangannya. Ketua Sang sama sekali tidak berani memberontak. Sander melihat cincin penyimpanan itu sekilas, tak disangka ada 20 juta kristal emas. Kaya sekali. Sander melirik Ketua Sang sekilas, dia tahu Ketua Sang pasti memiliki lebih banyak, tetapi sekarang dia tidak ada waktu untuk memikirkan hal ini.
Sander mengambil cincin penyimpanan milik Pak Tua berbaju hitam yang ada di samping. Pak Tua berbaju hitam ini sedikit miskin, hanya ada 7 jutaan kristal emas. Sander seketika bahagia, dia melihat Wani yang ada di samping, lalu memberikan 43 juta kepada Wani. Wani mengedipkan mata dan berkata, "Untukku." Sander menganggukkan kepala dan berkata, "Orang yang lihat juga kebagian." Wani tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak sungkan." Setelah itu, dia langsung menyimpan cincin penyimpanan itu. Kekayaan yang melimpah. Dia tidak bisa menolak. Sander melirik Ketua Sang sekilas. "Ketua Sang, tolong titipkan pesan kepada bos di belakangmu. Aku hanya numpang lewat saja, tidak ada niat jahat, berharap mereka jangan membalas dendam padaku, terima kasih." Setelah itu, dia membawa Wani berjalan ke arah portal teleportasi. Ketua Sang diam berdiri di tempat. Sander membawa Wani masuk ke dalam portal teleportasi. Tidak lama kemudian, portal teleportasi langsung aktif, dia dan Wani menghilang dalam portal teleportasi. Ketua Sang yang berdiri di tempat langsung berbalik badan. Ada seorang sosok bayangan ilusi, Ketua Sang langsung berlutut, "Ketua." Sosok ilusi itu berkata dengan tenang, "Pergilah." Ketua Sang sedikit bimbang dan segera pergi. Pak Tua berbaju hitam yang di samping sedikit bimbang dan ikut berbalik badan pergi. Sander tidak membunuhnya. Lalu, Ketua Sang juga tidak membunuhnya, oleh karena itu dia langsung memilih melarikan diri. Sosok ilusi itu memandang portal teleportasi yang ada di kejauhan, lalu diam sejenak dan berkata, "Ada momennya begitu mirip. Ada sebagian orang akan sial. Hehe." Bersambung.